PT Sinar Mataram adalah perusahaan yang menerbitkan surat kabar aneka warta, yang mana ini merupakan surat kabar di kota Yogyakarta. Nah, di sini kami selaku auditor yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan atas uang muka asuransi dan uang muka sewa PT Sinar Mataram untuk tahun buku 2022 yang ekuivalen dengan 1995. Nah, di sini kita perlu memeriksa kembali apakah saldo asuransi dan sewa sudah sesuai dengan pencatatan PT Sinar Mataram dan apakah menimbulkan suatu permasalahan yang perlu disesuaikan kembali atau tidak. Tujuannya agar PT Sinar Mataram mendapatkan keyakinan mengenai keabsahan saldo akhir rekening uang muka dan pembebanannya ke dalam rekening biaya yang bersangkutan. Dalam melakukan audit ini, kita menggunakan dua kertas kerja, yaitu kertas kerja D1 untuk uang muka asuransi dan kertas kerja D3 untuk uang muka sewa. Nah, dalam mengerjakan kertas kerja uang muka asuransi yang mana D1, PT Sinar Mataram telah meminta konfirmasi ke perusahaan PT Asuransi Aman sebagai bukti untuk meyakinkan bahwa mana saja asuransi yang benar-benar dimiliki oleh PT Sinar Mataram. Nah, bukti transaksi ini bisa dilihat dalam buku 4 kertas kerja D2. Selain itu, dalam mengerjakan kertas kerja ini, kita juga membutuhkan buku besar uang muka asuransi milik PT Sinar Mataram. Dalam kertas kerja D1, kita akan menghitung uang muka asuransi yang dimiliki PT Sinar Mataram. Kemudian, kita harus mencari asuransi mana saja yang harusnya dibebankan menjadi beban asuransi pada tahun 2022 yang ekuivalen dengan 1995. Setelah itu, kita harus melakukan tes terhadap uang muka asuransi dan beban asuransi antara pertes dan produknya. Lalu, jika ada selisih, kita perlu mencari persentasenya. Nah, jika selisihnya material, yang mana ini di atas 2%, kita perlu melakukan adjustment atau penyesuaian. Baik, hal yang pertama harus kita cari adalah saldo awal uang muka asuransi. Nah, saldo awal uang muka asuransi ini bisa kita lihat di buku 3, di mana dalam kertas kerja D1 tahun 1994 yang ekuivalen dengan 2021. Nah, dalam kertas kerja D1 tahun 1994 yang ekuivalen dengan 2021, terdapat ada dua uang muka asuransi, di mana menunjukkan bahwa saldo akhir dari uang muka asuransi tersisa 1.360.000. Nah, di sini kita harus mencari tahu uang muka asuransi manakah yang tersisa di akhir periode tahun 1994 yang ekuivalen dengan 2021. Nah, pada kertas kerja ini kita bisa melihat bahwa ada dua asuransi yang uangnya dibayar di muka. Yang pertama ada asuransi kebakaran dan yang kedua ada asuransi kecelakaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa asuransi kecelakaan kerja merupakan asuransi yang dibayarkan sejak 1992 yang ekuivalen dengan 2019. Asuransi ini juga hanya dibayarkan untuk 3 tahun. Jadi, uang muka asuransi ini sudah habis dibebankan seluruhnya di tahun 1994 yang ekuivalen dengan 2021. Nah, selanjutnya ada asuransi kebakaran. Nah, asuransi ini dibayarkan pada tahun 1990 yang ekuivalen dengan 2017 pada bulan Agustus. Asuransi ini dibayarkan untuk 5 tahun. Maka, seharusnya asuransi kebakaran habis pada bulan Agustus 2022 yang ekuivalen dengan 1995. Jadi, uang muka asuransi yang tersisa pada tahun 1994 di kertas kerja D1 merupakan uang muka asuransi kebakaran. Oleh karena itu, pada kertas kerja D1 tahun 1995 yang ekuivalen dengan 2022, kita harus mencatat uang muka asuransi sebesar 1.360.000 pada kolom PT Timur Jauh. Nah, setelah dicatat, kita harus membeli tick mark berupa pagar sebagai tanda bahwa saldo sudah sesuai dengan saldo audit tahun lalu. Kemudian, kita juga bisa memberi tanda tick mark T yang merupakan tanda bahwa saldo sudah dilakukan penelusuran ke catatan akuntansi perusahaan. Dalam hal ini, kita bisa melihatnya di buku besar. Nah, selanjutnya kita perlu mencari uang muka asuransi yang dibayar oleh PT Sinar Mataram pada tahun berjalan atau tahun 2022 yang ekuivalen dengan 1995. Hal ini kita bisa cek melalui voucher-voucher yang dimiliki PT Sinar Mataram pada buku 1 halaman 28. Nah, yang pertama ada voucher dengan nomor 1/3 di mana PT Mataram membayar uang muka asuransi dengan periode 3 tahun kepada PT Bumi Putra sebesar 900.000. Nah, besaran ini kemudian dicatat pada kertas kerja D1.
Setelah dicatat, kita beri tick mark V sebagai tanda bahwa saldo yang dicatat sudah diperiksa ke bukti transaksi. Nah, bukti transaksi di sini berupa voucher yang dimiliki PT Sinar Mataram. Nah, selain memeriksa melalui voucher-voucher yang dimiliki oleh PT Sinar Mataram, kita juga perlu memeriksa melalui surat konfirmasi yang dimiliki PT Sinar Mataram yang terdapat pada buku 4 kertas kerja D2. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan ke buku besar milik perusahaan. Nah, setelah selesai diperiksa ke surat konfirmasi, dan memang benar bahwa PT Sinar Mataram membayarkan uang muka sebesar 900.000, maka kita beri tick mark C sebagai tanda bahwa saldo yang dicatat pada kertas kerja D1 sudah sesuai dengan konfirmasi pihak internal. Nah, selanjutnya kita juga memberi tick mark T sebagai tanda bahwa sudah dilakukan penelusuran ke catatan akuntansi perusahaan. Nah, dalam hal ini di buku besar. Nah, dalam voucher 1 strip 3 juga terdapat keterangan bahwa perusahaan membayar asuransi Jiwasraya sebesar 1.300.000 untuk 1 tahun, di mana asuransi dibayar 1.995 yang ekuivalen dengan 2022. Karena asuransi hanya berlaku 1 tahun, maka pembayaran atas asuransi tidak dapat digolongkan dalam uang muka asuransi, melainkan langsung dibebankan sebagai beban asuransi. Nah, selanjutnya ada voucher 7 strip 1, di mana PT Sinar Mataram menaikkan asuransinya sebesar 600.000 untuk periode yang tersisa dari asuransi lama, yakni asuransi kebakaran milik PT Timur Jauh. Uang muka asuransi sebesar 600.000 ini kemudian kita catat di kertas kerja D1. Dan jangan lupa untuk memberikan tick mark. Yang pertama, tick mark V sebagai tanda bahwa sudah diperiksa ke bukti transaksi berupa voucher. Dan kedua, tick mark C bahwa saldo tersebut sudah sesuai dengan konfirmasi pihak internal. Yang ketiga, tick mark T di mana sebagai tanda bahwa saldo tersebut sudah dilakukan penelusuran ke catatan akuntansi perusahaan. Nah, di sini buku besar. Selanjutnya ada voucher nomor 8 strip 3, di mana PT Sinar Mataram membayar uang muka asuransi untuk memperpanjang asuransi kebakaran sebelumnya yang sudah habis pada bulan Agustus tahun 2022. Nah, dalam voucher ini, uang muka asuransi dibayar pada bulan Agustus 2022 sebesar 18 juta untuk 5 tahun ke depan, yakni hingga Agustus tahun 2027. Nah, uang muka asuransi ini kita catat pada kertas kerja D1 sama seperti voucher-voucher sebelumnya. Jangan lupa untuk menambahkan tick mark. Nah, setelah mencatat semuanya, kita akan melakukan penjumlahan ke samping pada masing-masing kolom asuransi. Dan jangan lupa untuk memberikan tick mark sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan penjumlahan ke samping. Selain melakukan penjumlahan ke samping, kita juga melakukan penjumlahan ke bawah. Jika sudah, kita beri tick mark footing sebagai tanda bahwa sudah dilakukan penjumlahan ke bawah. Nah, setelah menghitung semua uang muka asuransi yang dibayar oleh PT Sinar Mataram, selanjutnya kita melakukan penghitungan terhadap beban asuransi yang harus diakui PT Sinar Mataram pada tahun 1995 yang ekuivalen dengan 2022. Nah, untuk mencari asuransi yang dibebankan, maka kita perlu mencari lama asuransi. Dan kemudian, asuransi yang dibebankan hanya asuransi yang habis pada tahun 1995 yang ekuivalen dengan 2022. Nah, yang pertama, kita akan melihat saldo awal uang muka asuransi sebesar 360.000. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa asuransi kebakaran jatuh tempo atau berakhir pada Agustus 1995 yang ekuivalen dengan 2022. Maka dari itu, seluruh saldo awal dari uang muka asuransi ini harus dibebankan. Hal ini dicatat pada kertas kerja D1 tahun 1995 yang ekuivalen dengan 2022. Nah, setelah dicatat, jangan lupa untuk memberikan tick mark. Nah, selanjutnya ada voucher 1 strip 3, di mana PT Sinar Mataram membayarkan uang muka asuransi sebanyak 900.000, namun uang muka tersebut digunakan untuk asuransi yang lamanya selama 3 tahun. Oleh karena itu,
Asuransi yang dapat dibebankan adalah asuransi yang hanya habis di tahun 1995, di mana 900.000 ini harus dibagi 3, dan kemudian hasilnya adalah 300.000. Nah, 300.000 inilah yang nantinya akan dibebankan di tahun 2022 ini. Nah, hal ini juga harus dicatat pada kertas kerja D1, dan jangan lupa untuk memberikan tick mark. Nah, selanjutnya ada voucher nomor 7/1, di mana PT Sinar Mataram membayar uang muka asuransi sebesar 600.000, yang merupakan uang muka yang ditambah ke asuransi lama yang habis pada bulan Agustus tahun 2022. Nah, karena sudah habis di tahun 2022, maka dari itu seluruhnya sebesar 600.000 harus dibebankan pada tahun 2022. Nah, hal ini kita catat pada kertas kerja D1 tahun 1995 yang ekuivalen dengan 2022. Jangan lupa, setelah mencatatnya, kita juga perlu memberikan tick mark yang sama seperti voucher-voucher selanjutnya. Ada voucher 8/3, di mana PT Sinar Mataram membayar uang muka asuransi pada bulan Agustus 2022 untuk asuransi selama 5 tahun sejak tanggal pembayaran. Nah, maka dari itu uang asuransi yang harus dibebankan hanyalah uang yang habis pada tahun 2022, yakni bulan asuransi pada bulan September hingga Desember tahun 2022. Nah, asuransi yang dibebankan dihitung dengan cara total asuransi dibagi dengan banyak bulan dalam periode asuransi, lalu dikali dengan jumlah bulan yang dicari beban asuransinya. Nah, di sini total asuransinya adalah 18 juta dan periode asuransinya adalah 5 tahun, di mana ada 60 bulan. Jadi 18 juta dibagi 60 bulan, kemudian dikali 4 bulan, di mana kita akan mencari 4 bulan asuransi yang harus dibebankan, yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 1995 yang ekuivalen dengan 2022. Nah, dari rumus ini kita dapat beban asuransi yang harus dibebankan, yakni sebesar 1.200.000. Setelah selesai menghitung, kita juga akan memasukkan hasilnya, yakni 1.200.000 ini ke dalam kolom yang tersedia pada kertas kerja D1 tahun 1995 yang ekuivalen dengan 2022. Sama seperti menghitung uang muka asuransi tadi, kita juga akan melakukan penjumlahan ke samping dan penjumlahan ke bawah. Setelah itu, jangan lupa untuk memberikan tick mark, cross footing pada saat penjumlahan ke samping, dan tick mark footing pada saat penjumlahan ke bawah. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan atas jumlah yang kita dapat pada kertas kerja dan jumlah yang dicatat oleh perusahaan. Yang pertama, kita perlu mencari selisih atas saldo uang muka asuransi perusahaan yang sudah kita hitung dengan uang muka asuransi yang perusahaan catat. Nah, untuk menghitung uang muka asuransi per tes, caranya dengan mengurangi uang muka asuransi yang kita hitung di awal sebesar 20.860.000 dengan uang muka asuransi yang harus dibebankan pada tahun 2022 yang ekuivalen dengan 1995 sebesar 3.460.000. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 17.400.000. Selanjutnya, kita lihat total saldo uang muka asuransi yang dicatat perusahaan pada trial balance atau neraca saldo yang ada pada buku 4. Nah, di sana juga tercatat bahwa jumlahnya sebesar 17.400.000. Nah, setelah dicatat, jangan lupa untuk memberi tick mark O, yang artinya sudah sesuai dengan saldo perusahaan, dan T, yang artinya sudah ditelusuri ke neraca saldo. Nah, dari sini terlihat bahwa tidak ada selisih dari saldo per tes dan saldo per book. Jadi, tidak perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian. Nah, kedua, kita perlu mencari selisih atas saldo beban asuransi perusahaan yang sudah kita hitung dengan beban asuransi yang perusahaan catat. Untuk mencari beban asuransi per tes, caranya dengan beban asuransi yang sudah kita hitung sebelumnya, ditambah dengan asuransi Jiwasraya sejumlah 1.300.000. Jadi, total beban asuransi per tes adalah sebesar 4.760.000. Selanjutnya, kita lihat total saldo beban asuransi yang dicatat perusahaan pada trial balance atau neraca saldo yang ada pada buku 4. Di sana tercatat bahwa jumlahnya juga sebesar 4.760.000. Nah, setelah dicatat, jangan lupa untuk memberi tick mark O, yang artinya sudah sesuai dengan saldo perusahaan, dan T, yang artinya sudah ditelusuri ke neraca saldo. Dari sini terlihat bahwa tidak ada selisih dari saldo per tes dan saldo per book. Jadi, tidak perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengerjaan pengisian kertas kerja uang muka sewa terhadap klien kami, yaitu PT Sinar Mataram.
Nah, kami menggunakan kertas kerja D3 untuk pengisian pemeriksaan uang muka sewa. Acuan untuk pengisian kertas D3 ini kami mengacu terhadap buku 3, yaitu kertas kerja D3 uang muka sewa tahun lalu. Baik, di sini kami sebagai tim audit akan melakukan pengetesan terhadap nilai uang sewa tahun 2022. Dan setelah itu kami akan membandingkan terhadap nilai uang sewa PT Sinar Mataram dengan hasil tes yang kami lakukan, apakah hasilnya memiliki selisih material atau tidak. Cara untuk menghitung uang muka sewa tahun 2022, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih saldo awal uang muka sewa tahun 2022. Nah, di sini saya sudah menampilkan ini adalah kertas kerja D3 tahun lalu yang terdapat pada buku 3. Nah, di sini sudah terdapat saldo akhir pada tahun 2021 yaitu sebesar 12 juta. Nah, inilah yang akan menjadi saldo awal untuk uang muka sewa yaitu sebesar 12 juta. Kita sudah mendapatkan saldo awal yaitu sebesar 12 juta. Kita masukkan ke dalam kertas kerja D3 yaitu dengan keterangan saldo awal uang muka sewa tahun 2022 sebesar 12 juta dengan tick mark seperti di gambar. Itu artinya adalah saldo sudah sesuai dengan saldo perusahaan. Setelah itu, kami mengecek lagi apakah ada uang muka sewa selama tahun 2022. Nah, setelah kami cek, ternyata tidak ada uang muka sewa selama tahun 2022. Maka itu kami memasukkan ke dalam kertas kerja D3 dengan keterangan uang muka sewa sebesar Rp0 dengan tick mark seperti di gambar di samping saya, dengan artian kami sudah memeriksa ke buku besar. Nah, setelah itu kami mencatat total keseluruhan saldo uang muka sewa tahun 2022 sebesar 12 juta dengan tick mark voting seperti di samping, yang artinya tes kebenaran voting sudah dilakukan. Total saldo uang muka sebesar 12 juta ini kami bebankan keseluruhan karena kami mendapatkan informasi bahwa PT Sinar Mataram masa sewa kantornya berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. Nah, maka karena ini kami membebankan keseluruhannya. Dan di kertas kerja D3 kami mencantumkan beban sewa sebesar 12 juta. Nah, setelah itu kami kurangkan dengan uang muka sewa tahun 2022 sebesar 12 juta. Nah, kami sudah mendapatkan hasil per tes atau hasil tes yang kami lakukan yaitu sebesar Rp0. Nah, Rp0 ini kami beri tick mark voting yaitu dengan arti tes voting sudah kami lakukan. Nah, setelah kami mendapatkan hasil per tes dari uang muka sewa tahun 2022 PT Sinar Mataram, kami melakukan uji perbandingan data dari data uang muka sewa per 31 Desember tahun 2022 per tes dengan uang muka sewa per 31 Desember tahun 2022 per book. Nah, untuk kita mengetahui berapa per booknya, kita mengecek ke dalam trial balance atau buku besar. Nah, ternyata sudah saya lampirkan buku besarnya. Ternyata di uang muka sewa PT Sinar Mataram memiliki saldo per booknya yaitu sebesar Rp0. Nah, kita masukkan ini ke dalam kertas kerja D3 dengan tick mark O atau observation yang artinya kami sudah menelusuri ke data perusahaan. Nah, kita lihat dari kedua data per book dengan per tes, ternyata datanya sama. Jadinya kita dapat menyimpulkan data tersebut tidak memiliki selisih material atau bisa kita abaikan atau juga tidak perlu kita melakukan adjustment atau penyesuaian. Selanjutnya menghitung beban sewa tahun 2022. Berdasarkan informasi pada buku 1 halaman 29, pada bulan Agustus 1995 yang ekuivalen dengan tahun 2022, PT Sinar Mataram ini pindah ke gedung baru. Perjanjian sewa gedung lama ini tidak diperpanjang karena terhitung pada bulan Agustus 2022 masa kontrak telah berakhir. Berdasarkan informasi tersebut, kami auditor telah memeriksa surat perjanjian sewa yang berisi informasi tentang perjanjian jual beli sewa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT Sinar Mataram yang terdapat di buku 4I4. Sewa tanah dan bangunan tersebut dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 dengan jangka waktu 40 tahun
dan besar sewa 5 juta per bulan yang dibayar setiap tanggal 5. Kemudian kita masuk ke kertas kerja D3. Jadi untuk perhitungan beban sewa gedung baru ini dibebankan dari mulai awal bulan Juli sampai Desember, yaitu selama 6 bulan. Jadi perhitungannya itu adalah 5 juta dikali 6 mendapatkan hasil 30 juta. Jadi perhitungan beban sewa untuk tahun 2022 adalah beban sewa gedung lama ditambah beban sewa gedung baru. Di mana beban sewa gedung lama ini telah kita bebankan seluruhnya yaitu sebesar 12 juta dan beban sewa gedung baru ini kita bebankan selama 6 bulan yaitu sebesar 30 juta. Atas beban sewa gedung lama ini kita berikan tip mark fee yang berarti sudah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perjanjian sewa. Jadi didapatkan hasil untuk beban sewa per tes tahun 2022 adalah sebesar 42 juta. Kemudian kita bandingkan beban sewa per book yang dapat kita lihat di trial balance. Setelah dicek, saldo beban sewa per book untuk tahun 2022 yaitu sebesar 42 juta. Atas beban sewa per book kita berikan tick mark O yang berarti sudah sesuai dengan saldo perusahaan. Kemudian kita selisihkan saldo per tes dengan saldo per book yang mendapatkan selisih Rp0 dengan persentase 0%. Oleh karena itu, kami auditor menyimpulkan hasil tes tidak ada perbedaan dan tidak perlu dibuatkan adjustment atau penyesuaian.